Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang sama-sama terhormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memulai kembali kajian fikih malam Sabtu. Dengan materi hari ini adalah sholatul Jum'ati, tentang sholat Jumat, yang diambil dan disarikan dari karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatul Jum'ati, sholat Jumat. Al-matlabul awal, pembahasan yang pertama adalah fardiyatul Jum'ah, bagaimana wajibnya sholat Jumat. Sholatul Jum'ati fardu ainin, bahwasanya sholat Jumat itu merupakan fardu ain, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Dia fardu ain, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali di kalangan para ulama. Jadi kalau sudah tercapai syarat-syarat dan kewajibannya sebagai seorang muslim dan dia wajib sholat Jumat, maka hukumnya fardu ain. Yakfuru jahiduha, maka kafir hukumnya kalau dia menentang bahwasanya sholat Jumat itu tidak fardu. Kenapa sebabnya? Karena ada di dalam Al-Quran yang sudah populer, di dalam surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, dan ini fil amarnya lil wujub, maka hendaklah bersegera untuk senantiasa bersegera untuk sholat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkan hal jual beli. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ada kewajiban sholat Jumat. Kata Rasulullah SAW, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yakhtiyamanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, dia akan dicap di dalam hatinya itu sebagai minal ghafilin, sebagai orang-orang yang lali, orang-orang yang tidak, ya, orang-orang yang ghafil itu orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadis yang lain, sholatul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Sholat Jumat itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Dan di hadis yang lain, man taroka salasa juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, dengan disengaja tanpa ada sebab, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mencap hatinya dengan keras hatinya. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain adalah munafiqon, termasuk orang-orang yang munafik. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW bagi orang yang sudah terkena wajib sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat, dibakar rumahnya. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, saya perintahkan orang yang tidak sholat Jumat, uharriku ala rijalin, untuk membakar an buyutihim, rumah-rumah mereka yang ia yatakhallafuna anil jum'ah, tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini berarti tidak ada la khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali di kalangan ulama ala wujubi sholatil Jum'ati, tentang kewajiban sholat Jumat. Wal ijma', dan juga ijma' para ulama, faqad ajma'al muslimun ala wujubil Jum'ah. Ulama
berijma bahwasanya telah terjadi kesepakatan kewajiban sholat Jumat. Lalu kapan dimulainya sholat Jumat? Sholat Jumat itu sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Darul Qutni, sholat Jumat itu diwajibkan sebenarnya qabla ayyuhajir, sebelum hijrahnya Nabi. Sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tapi falam yastati ayyajma'a bi Makkah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mampu untuk mendirikan sholat Jumat di Mekah. Padahal ayatnya sudah turun. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya, apabila dipanggil untuk sholat Jumat maka segera sholat Jumat. Tapi karena di Mekah belum ada kemampuan untuk sholat Jumat karena masih konflik, ya. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang memantau dan lain sebagainya. Ada yang hijrah ke Habasyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis ila Mus'ab bin Umair, kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amma ba'du, kata Rasul, fanzur ilal yaumil ladzi tajhar fihi al-yahud bizabur lisabtihim wa iza malan naharu an satrihi inda zawal min yaumil jum'ah fataqarrabu ilallah bi rak'atain. Sehingga Mus'ab bin Umair diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suratnya itu untuk mendirikan salat Jumat 2 rakaat. Baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dimulailah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat Jumat. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke fikihnya, hikmah salat Jumat sudah populer. Di antaranya adalah tajammu'ul muslimin wa ta'arufuhum wa ta'alufuhum. Kita bisa terjadinya saling kenal mengenal antara seorang muslim, ta'aruf, kemudian tajammu, ta'aluf, saling mengenal, saling menyayangi dan lain sebagainya, tarobut, saling mengikat persaudaraan. Itu adalah salah satu bagian daripada hikmah sholat Jumat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sholat Jumat itu, ya, waktu Jumat itu adalah waktu yang diijabah, saatul ijabah, waktu-waktu, salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Wa fiha sa'atun yustajabud du'a fiha. Dan di hari Jumat itu ada sebuah waktu, ya, yang doa itu diijabah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. Di dalamnya ada satu waktu, ya, di hari Jumat itu, ya, apabila orang yang sholat kemudian yas'alullah, kemudian ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an, sesuatu di hari Jumat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini salah satu hadis terkait dengan fadilah di hari Jumat, ijabah doanya. Kemudian juga di hadis lain dari Abi Burdah di Sahih Muslim, annaha fima baina ayyajlisal imamu alal mimbar ila ayyaqdiyas shalah. Juga salah satu doa yang diijabah itu adalah ketika imam duduk di mimbar sampai dengan selesai sholatnya. Makanya imam itu membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu, itu amin amin dan lain sebagainya. Itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alaman tajibu alaihil jum'ah, kepada siapa Jumat itu diwajibkan. Yang pertama adalah tajibul jum'atu ala kulli mukallafin balighin aqilin. Kewajiban sholat Jumat itu pertama bagi orang yang muslim, kemudian baligh, orang yang sudah baligh itu sudah kewajiban karena sudah mukallaf. Kemudian aqil, orang yang berakal. Kemudian az-zukurah, laki-laki. Kemudian al-iqamatu fi mahalil jum'ah, ia bukan musafir, bukan dalam keadaan safar, tapi dia iqamah di negerinya atau di kampungnya.
fala tajibu ala musafirin, maka tidak ada kewajiban bagi seorang musafir. Tapi kalau dia sholat Jumat, seorang musafir sholat Jumat, fala ba'sa bihi, tidak masalah dia sholat Jumat. Tapi memang tidak ada kewajiban baginya, boleh dia hanya sholat zuhur saja. Bagi orang yang musafir, gitu. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di sini, la jum'ata ala musafirin, tidak ada Jumat bagi orang yang musafir. Nah, di sini para ulama berpendapat apakah dia boleh Jumatan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah ya Jumatan, dan sebagian ulama mengatakan dia tidak ada Jumat, artinya dia sholatnya sholat zuhur. Nah, ini nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang jelas al-iqamatu, ketika kita tidak dalam keadaan musafir, maka kewajiban kita adalah sholat Jumat. Tadi yang pertama orang muslim, kemudian sudah balik, kemudian dia berakal, kemudian zukurah laki-laki, fala tajibul jum'atu ala unsa, tidak wajib bagi wanita ya, karena nanti ada hadis Nabi Muhammad SAW terkait wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian al-iqamah, ya bukan dalam keadaan musafir. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana as-safar yaumal jum'ah, safar di hari Jumat. Nah, ada lil fuqaha, bagi para ulama fikih ra'yan, ada dua pendapat ulama fikih fi masru'iyatis safar, ketika masalah safar di hari Jumat. Fa ajazahul Hanafiyah wal Malikiyah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan, silakan bersafar di hari Jumat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa mana'u Syafi'iyah wal Hanabilah, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ayat tidak disarankan, tidak dibolehkan untuk safar di hari Jumat, begitu. Kalau mau safar jangan di hari Jumat, di hari-hari yang lain saja. Nah, di sini qala al-Hanafiyah la ba'sa bis safar yaumal jum'ah, wa qala al-Malikiyah yajuju safar yaumal jum'ah. Tetapi nah, ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik boleh safar di hari Jumat, baik itu sebelum fajar, setelah fajar, atau setelah zawal. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yahrumu ala man tajibu alaihil jum'ah as-safar, diharamkan, tidak boleh orang yang terkena kewajiban Jumat untuk safar di hari Jumat ya, kecuali kalau setelah sholat Jumat. Nah, ini menurut pendapatnya Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa sebabnya? Ya berdasarkan hadis juga Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man safara min dari iqamatin yaumal jum'ah da'at alaihil malaikah la yushabu fi safarihi wa la yu'anu ala hajatihi. Barang siapa yang safar di hari Jumat, da'at alaihil malaikah, maka malaikat tidak akan meliriknya, wala yushabu fi safarihi, dan tidak diberkahi safarnya. Hadis riwayat Imam Darul Qutni, walaupun ada sebagian ulama yang mempermasalahkan hadis tersebut ya, tapi memang faktanya memang ada hadisnya riwayat Ibnu Umar dan Abu Hurairah terkait dengan tidak bolehnya berpergian di hari Jumat. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sarannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kalau mau safar ya selain hari Jumat. Tapi di sini katibnya atau pengarangnya Profesor Doktor ini Wahbah Zuhaili, dia lebih condong atau menguatkan pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah yang membolehkan safar di hari Jumat. Yang membolehkan safar di hari Jumat. Kenapa sebabnya? Nah, di sini. Wa fi takdiri anna ra'yal Malikiyah wal Hanafiyah asah. Kata Wahbah Zuhaili. Menurut pendapat saya, pendapatnya ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang bolehnya safar di hari Jumat itu lebih kuat. Taisiron 'alan nas, untuk memudahkan manusia. Kan kadang ada juga yang dikasih kerjaan udah safar di hari Jumat, begitu kan. Waman anil haraj, kalau seandainya ngambil pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kesulitan. Nah, sehingga ia lebih condong kepada yang pengarangnya lebih condong kepada yang membolehkan safar di hari Jumat. Tapi walaupun itu tadi ada perbedaan pendapat para ulama.
Ya kalau misalnya kita punya pilihan ya tidak masalah ya, kita untuk keluar dari khilaf ya bisa juga kita Kamis misalnya berangkatnya, atau hari-hari yang lain selain Jumat. Nah, itu kan berarti keluar dari khilaf. Tapi kalau kita hari Jumat berangkatnya ya tadi di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Kita disuruh sholat Jumat dulu. Nah, ba'da Jumat baru kita berangkat. Ya, karena tadi ya, kewajiban itu asalnya adalah wajib, tapi ya karena safar tadi, nah, nanti takutnya terkena rukhsah atau tidak terkena kewajiban. Kan ke safar itu nggak wajib bagi orang yang sedang safar, itu tidak wajib sholat Jumat. Maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tidak disarankan atau tidak dibolehkan safarnya di hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sahnya ini sholat Jumat, as-salamatu minal a'zar, selamat daripada uzur, baik itu sakit. Jadi kalau ada yang sakit ya, tapi kalau sakitnya itu sakit yang ia tidak mampu untuk berjalan sholat Jumat. Kalau sakitnya hanya sekedar sakit yang biasa saja, tidak menyebabkan terhalangnya ia sholat Jumat, ya maka ia harus kewajiban sholat Jumat. Seperti kemarin misalnya COVID itu kan juga sama, artinya sakit yang bisa menghalangi sholat Jumat begitu. Nah ini juga al-marad, sakit. Kemudian di sini ada juga al-matarus syadid, hujan yang deras, wal wahal, becek. Nah, kalau dibahas di ulama-ulama masa kini, ulama modern, nah, memang kalimat al-matarus syadid wal wahal itu di zaman Rasulullah SAW sangat berpengaruh, karena memang dulu kondisinya di masjid pada waktu itu ya masjidnya belum seperti sekarang, sudah ada ubin, sudah ada semen dan lain sebagainya, terus kita sendalnya dicopot dan lain sebagainya. Tapi kalau waktu di zaman Rasulullah SAW tanahnya tanah liat begitu, tanah keras ya, sholatnya di situ paling ada sekedar buat hamparan buat ini dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya hujan deras kan masuk nanti airnya, becek dan lain sebagainya, maka termasuk salah satu uzur sholat Jumat. Bahkan uzur berjamaah juga, uzur berjamaah. Bagi Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan sholat jamaah itu adalah wajib, harus. Nah ketika terjadi hujan lebat atau belok dan lain sebagainya, maka termasuk uzur juga, termasuk uzur syar'i. Nah ini disebut dengan a'zarun mustaqatun al jamaah wal jum'ah, uzur-uzur yang bisa menggugurkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifiyatul jum'ah, bagaimana kaifiatnya, tata caranya. Al jum'atu raq'atani wa khutbatani qablaha, Jumat itu 2 rakaat dan 2 khutbah sebelumnya. Jadi ini terjadi kesepakatan para ulama. Jadi dia 2 khutbah ya, kemudian setelah itu baru sholat. Raq'atani wa khutbatani qablaha. Nah, dia khutbah ya. Kemudian setelah itu dia sholat. Makanya ketika permasalahannya di bawah ke sholat Id atau sholat yang lainnya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah sholat Id itu 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah. Sedangkan kalau di Jumat itu sepakat, nggak ada perbedaan, 2 kali khutbah. Ya, khutbahnya dua kali, ada duduknya, kemudian khutbah lagi begitu. Ada duduknya, ada duduk khotibnya, khotibnya duduk, kemudian naik lagi khutbah, 2 kali khutbah, dua khutbah. Tapi kalau yang selain Jumat ya seperti sholat Id dan lain sebagainya, maka memang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan sholat seperti sholat Id, sholat istisqa dan lain sebagainya. Khutbahnya maksudnya, apakah dia 2 kali khutbah atau 1 kali khutbah begitu. Ya, bagi yang mengkiaskan dengan sholat Jumat ya 2 kali, berarti 2 kali khutbah. Sholat Idnya kemarin Idul Fitri 2 kali khutbah berarti dia. Tapi kalau bagi yang tidak mengkiaskan dengan sholat Jumat 1 kali saja, 1 kali khutbah, 1 kali khutbah, karena menurut mereka sholat Id itu kan berbeda. Sholat Id itu kan beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Nah ini disinilah terletak perbedaannya. Tapi ketika di sholat Jumat kasusnya sepakat, raq'atani dia 2 rakaat, wa khutbatani 2 khutbah.
2 kali khutbah sebelum sholat. Nah kemudian bagaimana syaratnya sah Jumat? Yang pertama di waktu zuhur dilaksanakannya, di waktu zuhur. Ya boleh nggak sholatnya di jam 1, jam 2? Ya silakan saja, tapi di awal waktu memang lebih diutamakan. Karena bagaimanapun juga Rasulullah SAW sholatnya di awal waktu, sholat Jumat, tapi di waktu zuhur. Itu yang pertama. Fatasihu fihi faqat wala tahsihu ba'daha. Yang nggak bisa dia sholatnya misalnya di akhir di waktu asar, nggak bisa. Yang pertama ada syarat sah Jumat adalah di waktu zuhur. Illal Hanabilah, kecuali pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang dia boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zawal. Ini berbeda dengan jumhur. Berbeda dengan jumhur. Ya misalnya dia sebelum masuk waktu zuhur dia sudah sholat Jumat. Nah, ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa alasannya? Alasan jumhur itu hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari, ya, Imam Ahmad, jamaah semua banyak. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jum'ah hina tamilus syams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat itu ketika matahari sudah condong ke arah barat, artinya sudah waktu zuhur. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan hadis Abdullah bin Saidan As-Sulami. Ya, ini yang hadis yang populer tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad sendiri yang ketika itu syahidul jum'ah, kata Abdullah bin Saidan As-Sulami, ma'a Abu Bakar, saya menyaksikan sholat Jumat bersama dengan Abu Bakar, fakanat khutbatuhu, khutbah Jumatnya, wa sholatuhu, dan sholatnya qabla nisfin nahar, sebelum tengah teriknya, di tengah-tengah matahari di atas kepala. Berarti kan sebelum zuhur. Karena zuhur kan sudah matahari sudah condong ke arah barat, tapi sebelum ke arah barat masih di atas kepala atau sebelumnya itu belum waktu zuhur. Nah, ini yang dijadikan dasar, tapi ini berbeda dengan jumhur. Ini hanya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi menurut saya ini tidak bisa di Indonesia tidak dilaksanakan mazhab Imam Ahmad bin Hambal kasus ini ya, kasus sebelum sholat Jumat sebelum waktunya, sebelum waktu zuhur. Nah, kemudian mata tudrikus sholatul jum'ah, kapan orang itu bisa mendapatkan Jumat? Nah, ini ada dua pendapat Abu Hanifah dan pendapatnya jumhur. Pendapat Abu Hanifah ini adalah man adrokal imam yaumal jum'ah fi ayyi juz'in min sholatihi. Barang siapa yang ia menemukan bersama dengan imam di sholat Jumatnya, baik itu dia misalnya di tasahudnya atau di misalnya ketika duduk di antara dua sujud, dia mendapatkan di akhir-akhir misalnya dia mendapatkan sholatnya, maka dia faqad adrokal jum'ah, maka dia telah melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ma adroktum, dalilnya dalil umum nih. Rasulullah SAW, ma adroktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Apa yang kamu temukan, apa yang kamu ikuti bersama imam, sholatlah. Tapi kalau kamu lewatkan maka tinggal sempurnakan. Jadi kalau ada orang yang ini Imam Abu Hanifah, kalau ada orang yang datang kemudian ia hanya menemukan imamnya ketika di akhir-akhir saja sholat Jumatnya, kemudian dia langsung Allahu Akbar, kemudian dia langsung duduk begitu, maka dia tetap sah sholat Jumatnya. Kemudian dia menyempurnakan lagi 2 rakaat naik lagi. Tapi faqolal jumhur ulama mengatakan iza adroka raq'atas saniyah ma'al imam faqad adrokal jum'ah wa atammahal jum'ah wa illam yudriku ma'ahul raq'atas saniyah atammaha zuhran. Nah, ini menurut jumhur ulama bahwasanya kalau dia tidak mendapatkan rukuknya atau tidak mendapatkan rakaat yang keduanya bersama dengan imam, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Jadi misalnya dia datangnya di rakaat yang kedua, dia di satunya dia hanya dapat rakaat yang kedua, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Jadi dia harus
Ketika ia mendapatkan sholat rokaat yang pertama dan masuk rokaat yang kedua, maka dia sudah mendapatkan sholat Jumat. Ini pendapat jumhur. Jadi kan ada juga yang datang itu pas mau sholat begitu. Padahal nanti ada di khutbah Jumat ini ada salah satu bagian dari pentingnya sholat Jumat adalah mendengarkan khutbah Jumat. Nah, ini terkait dengan mata tudrikus sholatul Jum'ah, terkait dengan orang yang ia bisa mendapatkan sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya, selain tadi di waktu zuhur, yang kedua adalah al-balad. Al-balad itu adalah kota. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah saja sendiri nih, bahwasanya sholat Jumat itu hanya dilaksanakan di kota yang banyak penduduknya, kota. Kalau di sini misalnya di kecamatannya, di kelurahannya begitu. Kalau di pelosok-pelosok desa itu yang ujung-ujung kampung-kampungnya tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat, yang ada sholat zuhur saja. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan jumhur, qaulal Malikiyah istiton. Nggak perlu dia harus di kota, mau dia imma balad, mau di kota, au qarya, mau di desa, mau di kota, mau di desa, asal terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka wajib hukumnya mendirikan sholat Jumat. Tidak ada namanya sholatnya harus di kota. Ini hanya pendapatnya sebagian mazhab saja, yaitu Imam Abu Hanifah. Pendapat jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah dan Imam Ahmad, mau di kota, mau di desa, di pelosok-pelosok yang ada cuman penduduknya, ya. Kalau desa-desa ujung-ujung desa itu kan penduduknya paling cuma berapa kakak itu, tetap dia melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat. Cuma nanti Syafi'iyah mensyaratkan dan Hanabilah mensyaratkan, Syafi'iyah saja, Hanabilah sebagian itu mensyaratkan 40 asli penduduk tersebut. Kalau tidak mencapai 40 penduduk asli, maka ada yang namanya, kalau dalam bahasanya gezohoran, sholat zuhur untuk ikmal, menyempurnakan sholat Jumat. Itu ijtihadnya Syafi'iyah. Jadi kalau tadi dasarnya dasarnya yang pertama tadi dulu Imam Abu Hanifah, al-balad, dia harus di kota-kota atau di banyak penduduknya begitu, di rame lah. Mau di kecamatan, mau di kelurahan itu banyak penduduknya, banyak orang di situ. Nah, di situ wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau di desa-desa yang hanya sedikit itu penduduknya, maka dia tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat menurut Abu Hanifah tadi. Tadi menurut jumhur, mau imma balad, mau di kota, mau di desa, dimanapun tetap dia dilaksanakan sholat Jumat. Tapi konsekuensinya nanti perbedaannya di masalah jamaahnya, berapa syarat adatnya, bilangan sahnya sholat Jumat. Jadi kalau misalnya tetap mereka jumhur mengatakan mau di kota mau di desa, ya tetap dia harus dilaksanakan sholat Jumat. Nanti yang ada perbedaan adalah di masalah adaduhunya saja, adatnya, bilangan sahnya sholat Jumat. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini, kalau yang lain ini jumhur yang tadi ini memang terpecah juga menjadi dua pendapat. Ini jumhur yang tadi di kota, di desa, itu terpecah menjadi dua pendapat. Apakah harus dilaksanakan di masjid atau boleh dilaksanakan di selain masjid? Misalnya kalau di musolah misalnya, atau dimanapun begitu. Misalnya kalau ada orang yang Jumat misalnya di hutan begitu kan, nah, kemudian udah kita sholat Jumat saja, ada khutbahnya, apakah boleh atau tidak? Nah, ini jumhur juga berbeda pendapat. Jumhur ini Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tadi, nah ini berpendapat terkait dengan apakah masjid merupakan syarat atau tidak. Nah, ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, masjid itu syarat, harus dilaksanakan di masjid. Jadi harus dilaksanakan di masjid. Berarti nanti masuk ke definisi masjid. Masjid itu adalah tempat sholat yang tidak digunakan selain sholat. Kalau bukan masjid, misalnya setelah sholat Jumat digunakan di lain. Kayak di kantor itu kan misalnya, kalau misalnya di bawah parkiran, gitu kan? Di parkiran tuh
Kalau misalnya bukan Jumat, bukan buat sholat, tapi buat parkir. Nanti pas Jumat, buat sholat. Nah, itu bukan masjid. Nah, itu musola. Nah, itu menurut definisi. Tapi kalau masjid ya ini setiap hari dilaksanakan sholat Jumat, kemudian sholat-sholat yang lain, itu definisi daripada masjid. Nah di sini apakah harus dilaksanakan di masjid atau tidak? Malikiyah dan Hanabilah harus dilaksanakan di masjid. Tapi Syafi'iyah antuqomul Jum'ah, Jumat itu boleh dilaksanakan di balad, boleh dilaksanakan di kota, di desa, wa illam takun fi masjid, walaupun dia bukan di masjid. Yang penting sudah ada kewajiban, syarat dan rukunnya terpenuhi untuk dilaksanakan sholat Jumat. Misalnya di kampung, masjid nggak ada masjid misalnya. Ya sudah, berarti dia wajib tetap dia melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia kurang dari 40, dia Syafi'iyah, ya berarti dia harus mengikmal sholatnya. Artinya dia sholat zuhur lagi, begitu. Kalau memang dia ke mazhab Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah ini, ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan adanya sholat Jumat di masjid. Nah di sini dijelaskan wala tazamul Jum'ah. Di sini dijelaskan juga dia tidak bisa tidak, walaupun dia sholatnya di mana tuh, di khiyam itu apa, kayak di Cibubur itu, kayak apa, tenda-tenda misalnya, kan nggak ada masjid itu, ada tenda-tenda, kemudian barak-barak tenda-tenda, kemudian banyak juga orangnya, sholat Jumat sudah siap, udah sholat Jumat di lapangan itu, begitu, sholat Jumat di lapangan itu. Nah ini menurut Syafi'iyah itu boleh, bukan di masjid saja. Jadi jumhur tadi juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Masih ada waktu? Masih ada ya. Tapi kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan adaduhu, adatnya. Nah, di sini adatnya tadi dijelaskan tentang masalah adatnya. Nah Imam Abu Hanifah adatnya itu 3. Ada 3 orang juga bisa dilaksanakan sholat Jumat. 3. Ya tetap ada khutbahnya juga, 2 rakaat juga. Karena mengambil dalil daripada jamaah itu yang minimal tadi 2 dan 1. Cuma 1, kalau 2 itu jamaah biasa, bukan sholat Jumat. Tapi kalau 3 itu adalah sholat Jumat. Kalau Imam Malik yustaratu huduru isna asyara rajulan. Nah itu 12. Karena kejadian pada waktu itu turunnya surat Al-Jum'at yang ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lisholati min yaumil jum'ah, itu diriwayatkan dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedang khutbah Jumat, qaiman yaumal jum'ah, fajaat air, tiba-tiba datang dari Sam itu air, ibil tahmilu tijarah, segerombolan onta-onta yang membawa barang dagangan, padahal Rasulullah sedang khutbah begitu. Kemudian fantafalan nasu ilaiha, banyak yang keluar dari masjid. Lagi khutbah Rasulullah, tiba-tiba banyak, sampai tersisanya 12 orang. Nah, 12 orang keluar sudah. Nah, kemudian langsung turunlah ayat. Fa anzala hadzal ayah wa iza ra'au, kan ada di surat Al-Jum'at. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah, kalau kamu melihat dagangan itu yang datang itu dari Sam itu, tinggalin. Fokus ibadah begitu. Nah ini hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Tirmuzi, dan sisa 12 orang, dan ini dijadikan oleh Imam Malik minimal 12 yang ada di sholat Jumat begitu. Hanya sisa 12 begitu. Nah sedangkan Imam Syafi'i 40 dalilnya apa? Nah dalilnya adalah hadis Ka'ab, bahwasanya ketika pada awal sholat Jumat di Madinah, nah itu bersama dengan As'ad bin Zararah dan juga bersama dengan Rasulullah SAW, itu kanu arba'ina rajulan. Nah, ia mengatakan ada 40 yang sholat Jumat. Sholat Jumat pertama 40, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Iya Pak. Mengenai azan, oh iya ini nanti di depan azan sholat Jumat ini ya. Mengenai azan sholat Jumat ini ada di depan. Memang di zaman Rasulullah SAW di depannya.
Itu azannya sekali dia. Azannya sekali. Dan azan 2 kali itu muncul ketika zaman Utsman bin Affan. Kita muncul zaman Utsman bin Affan. Alasannya karena fayudonat. Banyaknya masyarakat yang sekarang nggak ada mic, dulu nggak ada mic. Dulu tidak ada mic ya. Jadi sehingga azan yang pertama itu untuk persiapan karena masih banyak di pasar dan lain sebagainya. Allahu Akbar Allah. Kemudian azan yang kedua itu pas masuk zuhurnya. Nah, ini ijtihadnya Utsman bin Affan. Nah, dari 2 azan di zaman Utsman itu hadir semua memang para sahabat. Kecuali yang sudah meninggal ya, hadir semua para sahabatnya. Kemudian kemudian para ulama di sana. Nah, di sini akhirnya kalau di Indonesia itu kalau yang pakai azan 2 kemudian azan 1 itu azan 1 memang ketika di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar karena penduduknya masih sedikit. Nah, kemudian alasan penambahan di zaman Utsman itu adalah ketika penduduk sudah mulai banyak sehingga 2 ditambah 2 azannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau masuk perkara apakah dia termasuk perkara bid'ah atau tidak, ini tergantung ditinjau orang memandangnya ya. Ada yang memandang kalau dia memandang menerima adanya bid'ah hasanah ya berarti dia adanya bid'ah hasanah. Tapi kalau orang yang memandang tidak adanya bid'ah itu semua ada dolalah ya berarti dia tidak memandang adanya itu semua begitu. Nah, itu nanti ke situ nanti arahnya ke situ akhirnya. Arahnya ke situ. Tapi faktanya memang di zaman Utsman itu sudah ada azan dua kali azan. Dan itu hadisnya sahih juga. Hadisnya sahih. Nah, kalau di sini biasanya kalau di Indonesia itu kalau azan 2 itu biasanya kalau di kitab-kitabnya kutub Syafi'iyah ya, kutub Syafi'iyah itu memang azannya 2 dia. Azannya 2. Azannya 2. Nah, sehingga banyak yang di kampung-kampung kan biasanya azannya 2 kali. Azannya dua kali. Tapi memang azan yang pertama itu fungsinya untuk mempersiapkan orang. Artinya ini udah pengen dekat-dekat masuk zuhur begitu. Dan azan yang kedua adalah pas masuk zuhurnya. Pas masuk ke zuhurnya. Bukan pas sedikit pas azan begitu dekat banget begitu. Bukan dekat banget. Jadi pada waktu itu begitu. Jadi alasannya. Tapi sekali lagi alasan itu adalah ijtihad. Alasan ini azan yang pertama ini adalah buat orang memanggil sholat, itu ijtihad juga ya. Itu ijtihad. Yang faktanya adalah ketika zaman Utsman sudah ada Utsman memerintahkan azan 2 kali. Memang hadisnya itu banyak sekali masyarakat yang sudah tersebar ke pelosok kota ya. Dulu ketika di zaman Khalifah Utsman itu sudah banyak yang ya istilahnya dulu cuman berapa RW lah bahasanya, sekarang sudah sampai sekecamatan gitu kan. Sedangkan masjidnya di Masjid Nabawi saja begitu. Masjidnya Masjid Nabawi. Nah, akhirnya kan harus 2 begitu. Nah, itu yang diijtihadkan oleh Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhol silakan. Ya, Pak Ji. Menginap. Iya. Nah, safar itu lamanya 3 hari. Jadi dia ada rukhsah 3 hari. Kalau dia pengen safar sampai 3 hari, itu menurut jumhur 3 hari. Dia dapat rukhsah safar. Berarti kalau dia misalnya safarnya hari Kamis, Jumatnya dia boleh tidak sholat Jumat. Sampai dengan hari Sabtu atau Ahad. Setelah itu dia mau safar, setelah itu mau natap terus sampai dengan selanjutnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat depannya dia udah iqomah itu menurut mazhabul jumhur 3 kali. 3 hari. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah 15 hari. 15 hari begitu. Jadi kalau misalnya kita berangkat safar hari Kamis, Jumatnya itu masih kita boleh sholat Jumat, boleh tidak. Boleh, kecuali kalau kita niat iqomah. Kalau kita niat pengen netap di situ, ya udah. Kalau misalnya kita pengen niat iqomah, nggak safar lagi, ya berarti kita ada kewajiban buat sholat Jumat. Waktunya 3 hari. 3 hari. Ya. Salah satu ayam 3 hari. Kalau berangkatnya Kamis, ya Jumat
masih ada rukhsah buat tidak sholat Jumat. Tapi sholat Jumat boleh nggak? Ya tidak masalah tadi. Kalau bagi orang musafir itu dia tidak wajib, tapi boleh untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah azan 2 kali nanti ada di bab selanjutnya sama dengan khutbah, insya Allah berserta dalil-dalilnya. Ada lagi, tafadhol. Oh ya, terakhir. Qobliyah Jumat. Ya, ya. Ada apa tidak gitu? Apa maksudnya? Oh iya, ini juga terkait nanti pas bahasan di azan 2 kali itu ya. Qobliyah Jumat atau adanya. Kalau ba'diyah Jumat itu sepakat semua para ulama sepakat ada. Ba'diyah Jumat itu ada hadisnya. Sallu arba'an ba'dal Jum'ah itu ada. Yang ba'dal Jum'ah itu ya. Tapi yang qoblal Jum'ah, nah ini yang mengkiaskan dengan sholat zuhur. Dengan sholat zuhur, kemudian ada hadis terkait dengan 2 azan itu. Nah itu yang menjadi problematikanya. Apakah ada qobliyah Jumat atau tidak begitu? Qobliyah Jumat atau tidak? Nanti insya Allah ada ininya ya, bahasannya, dalil-dalilnya terkait dengan ulama-ulama yang berhujjah adanya qobliyah Jumat dan tidak adanya qobliyah Jumat. Kenapa? Bagaimanapun juga memang kalau dari sisi hadis qobliyah Jumat ya, selalu qoblal Jum'ah begitu. Nah di situ nanti dibahas di pertemuan yang akan datang. Kita lihat hadisnya bagaimana dan pendapat-pendapat para ulama bagaimana. Ada lagi? Silakan, tafadhol. Cukup apa udah isya belum? Belum ya? 2 menit lagi. Taib. Nah, di sini al khutbah qabla shalah, khutbah sebelum salat ini juga sebuah rukun juga. Artinya sebuah kesepakatan para ulama. Ittafaqal fuqaha ala annal khutbah syartun fid jum'ah. Khutbah itu merupakan syarat di salat Jumat. Jadi kalau misalnya dia hanya 2 rakaat saja, itu bukan salat Jumat namanya. Jadi kalau sholat Jumat dia harus ada khutbah dulu. Ada khutbah dulu. La tasihhu biduniha, maka tidak sah kalau dia tidak ada khutbah Jumat. Misalnya dia sholat aja 2 rakaat begitu, nggak ada khutbahnya, maka dia tidak sah sholatnya kalau dia tidak ada khutbahnya. Begitu. Kenapa sebabnya? Ya karena kalau dia tidak ada khutbahnya, maka tadi disama dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kan nggak ada sholat wajib yang 2 rakaat, ada nggak kira-kira? Sholat wajib yang 2 rakaat kan tidak ada ya. Adanya sholat sunnah ya, maghrib 3 begitu. Kemudian yang lain 4. Subuh 2. Oh ya subuh 2 ya, subuh 2. Nah makanya para ulama itu khutbah itu apakah dia menjadi badaluz zuhur, badal sholat zuhur, mengganti 4 menjadi 2 atau tidak. Nah ini juga dibahas oleh para ulama. Kan tadinya 4 kemudian dibahas diringkas menjadi 2, atau memang sholat Jumat itu rakaataini, benar-benar 2 rakaat. Buktinya apa? Buktinya nggak ikut khutbah pun dia sah sholatnya. Tadi berdasarkan pendapat yang tadi. Tapi tetap kalau pengen dirikan sholat Jumat harus ada khutbahnya. Jadi kalau kita masjid misalnya ada sholat Jumat, maka dia harus ada khutbah Jumatnya. Kalau nggak ada khutbah Jumat, tidak sah, semuanya nggak sah. Harus ada khutbah Jumatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan azan 2 azan, kemudian terkait dengan bahasan rukun-rukun dan bagaimana tata cara khutbah dan lain sebagainya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.